Halo, perkenalkan nama saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengantar ekonomi makro, dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi SEMM. 1. Jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi, dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Ekonomi makro disebut memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi beberapa kondisi, di antaranya yaitu perilaku konsumsi dan investasi, faktor penentu perubahan, upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, anggaran belanja pemerintah, suku bunga, dan utang pemerintah. Berikut ruang lingkup ekonomi makro. 1. Menentukan perekonomian negara, kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, berikut yang menjadi pembahasan yaitu pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, ekspor dan impor, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. 2. Kebijakan pemerintah perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan, baik fiskal maupun moneter. 3. Pengeluaran agregat atau menyeluruh masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja, kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. 2. Jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. 1. Perekonomian 2 sektor. Disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 2. Perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan sebagai pada gambar di bawah ini. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Anak panah yang menunjukkan pada kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. 3. Perekonomian 4 sektor.
Model perekonomian selanjutnya yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing atau devisa. 3. Jelaskan perekonomian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Perekonomian terbuka disebut open economy, sementara perekonomian tertutup dinamakan closed economy. Perekonomian tertutup adalah sistem ekonomi yang tidak berinteraksi dengan negara lain. Kata lainnya, negara yang mengusung sistem closed economy hanya mengandalkan produksi, sumber daya, juga tenaga kerja dalam negeri. Apa yang membedakan perekonomian terbuka dengan perekonomian tertutup? Salah satu hal yang membedakan perekonomian terbuka dengan perekonomian tertutup adalah sektornya. Dalam open economy ada 4 sektor yang bisa diandalkan, yakni sektor bisnis, rumah tangga, sektor pemerintah, serta luar negeri. Berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya memiliki 3 sektor, yaitu bisnis, rumah tangga, dan pemerintahan. 4. Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. 3 pendekatan dalam menghitung produk domestik bruto (PDB). Ekonomi menggunakan 3 pendekatan untuk menghitung produk domestik bruto atau PDB, mencakup pendekatan produksi atau output, pengeluaran dan pendapatan. Pendekatan-pendekatan ini haruslah menghasilkan angka yang sama, meskipun karena perbedaan statistik, angka kelahiran seringkali tidak sama. Perlu dicatat, PDB hanya mencangkup barang dan jasa, dan tidak termasuk pembayaran transfer dan pendapatan dari capital gain. Barang dan jasa termasuk hanya mereka yang nilai pasarnya bersedia dan dijual di pasar terbuka. Dengan demikian, barang dari transaksi barter atau kegiatan ekonomi bawah tanah tidak termasuk. Pendekatan produksi dalam produk domestik bruto. Di bawah pendekatan produksi, PDB mewakili nilai semua barang dan jasa akhir dalam perekonomian selama periode tertentu. PDB mengecualikan nilai akhir barang perantara, itu karena semua nilai tambah selama proses produksi terkandung dalam harga jual barang jadi. Untuk menghitung PDB, kita dapat menambahkan nilai akhir dari semua barang dan jasa. Atau kita menjumlahkan nilai tambah pada setiap tahap proses produksi dan distribusi. Nilai tambah sama dengan harga output dikurangi biaya input yang dikonsumsi dalam proses produksi. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalkan PDB hanya terdiri dari produk pakaian.
Katakanlah untuk memproduksi pakaian, kita membutuhkan kapas, benang, dan kain untuk inputnya. Berikut ini adalah nilai dari setiap item. Di sini dalam tabel ini yaitu ada item, nilai akhir, dan nilai tambah. Untuk itemnya terdiri dari kapas, benang, kain, pakaian. Nilai akhir dan nilai tambah yaitu kapas, nilai akhirnya 40, nilai tambahnya 40, benang, nilai akhirnya 50, nilai tambahnya 10. Untuk kain, nilai akhirnya 60, nilai tambah yaitu 10. Untuk pakaian, nilai akhirnya 80, nilai tambahnya yaitu 20. Untuk total dari semuanya yaitu nilai akhir mendapatkan total 230 dan nilai tambah mendapatkan total 80. Untuk menghitung PDB, kita hanya memasukkan nilai pasar pakaian, bukan nilai akhir dari setiap input. Dalam hal ini, PDB sama dengan $80, atau kita dapat menjumlahkan nilai tambah dari setiap proses produksi, yaitu 40 ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 20. Pendekatan pengeluaran. Di bawah ini, PDB adalah jumlah uang yang dihabiskan untuk barang dan jasa akhir. Pembeli berasal dari rumah tangga, bisnis, dan sektor pemerintah. Harap dicatat, PDB mengukur total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu ekonomi. Oleh karena itu, untuk ekonomi terbuka, kita juga harus memasukkan ekspor dan impor. Ekspor merupakan barang dan jasa domestik yang dikonsumsi oleh orang asing. Sementara itu, impor merupakan barang dan jasa asing yang dibeli oleh konsumen dalam negeri. Mengapa ekspor harus dikurangi impor? Kita harus mengurangkan impor karena barang-barang yang dipasok bukan berasal dari perekonomian domestik. Formula PDB dalam pendekatan pengeluaran adalah GDP sama dengan C plus I plus G plus NX plus statistik diskrepansi. C yaitu pengeluaran konsumsi akhir oleh rumah tangga. Ini terdiri dari pengeluaran barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan jasa. G yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran tersebut mencakup konsumsi publik dan investasi publik. Itu tidak termasuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer bukanlah pengeluaran untuk barang dan jasa, tetapi lebih pada pergerakan pendapatan. I yaitu pengeluaran investasi. Komponen-komponennya meliputi investasi kotor, investasi residensial, dan perubahan inventaris. NX yaitu ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor. Pendapatan nasional sama dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan membahas pada pilihan ganda yaitu 1-10. 1. Yang tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga yaitu jawabannya C. Membawa seorang turis makan di restoran. 2. Manakah yang termasuk dalam pendapatan nasional? Jawabannya yaitu A. Subsidi kepada konsumen. 3. Transaksi yang nilainya tidak termasuk dalam pendekatan nasional. Jawabannya yaitu C. Pemerintah membayar gaji-gaji dokter di rumah sakit pemerintah. 4. Pengeluaran agregat dapat meliputi. Jawabannya D. Pengeluaran rumah tangga, investasi, perusahaan, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor. 5. Komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu jawabannya B. Pengeluaran konsumsi, investasi, pemerintah, dan ekspor bersih. 6. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 plus 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam perekonomian itu?
Jawabannya yaitu B, 200. 7. Apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga B. bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. 8. Langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya yaitu C. Pemerintah memberikan keringanan fiskal untuk mendorong investasi. 9. Yang tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Jawabannya B, yaitu gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing. 10. Manakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Jawabannya yaitu D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Sekian pembahasan dari saya tentang ekonomi makro. Terima kasih.